Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik Ustadz yang sangat Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah bersama walaupun melalui video. Dan adik-adik sudah mulai pada tahap yang sangat luar biasa di jenjang tilawah 1. Itu artinya bahwa adik-adik sudah dianggap mampu sampai pada tahap membaca tulisan-tulisan huruf Arab. Dan dimulai dari tilawah 1 ini adik-adik akan mulai belajar teori, belajar lebih dalam tentang tajwid. Dan ini yang menjadi pembahasan paling penting di antara cara dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Jangan sampai adik-adik salah membaca, jangan sampai adik-adik keliru dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Nah, pada pelajaran yang pertama kita mulai dari pelajaran cara membaca isti'adah, basmalah, dan awal surat. Nah, kita bisa buka pada halaman ke-14 di kitab Asy-Syafi'i yang jilid kedua yang berwarna dengan sampul warna hitam, ya. Bisa kita perhatikan bahwa pada halaman 14 ini terdapat cara membaca isti'adah, basmalah, dan awal surat. Yang kita mulai adalah cara membaca isti'adah ini. Nah, adik-adik sekalian, sebelum seseorang membaca Al-Quran diwajibkan membaca isti'adah. Di antara lafaznya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya adalah aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, yang artinya adalah apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dan juga sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ketika membaca Al-Quran beliau membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, pada setiap awal surat kecuali surat At-Taubah. Nah, adik-adik yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, pada cara pertama ini, cara membaca isti'adah, basmalah, dan awal surat, ada 4 cara yang diperbolehkan. Ada 4 cara yang dibenarkan dalam membacanya. Boleh kita ambil salah satunya, tetapi jangan sampai keluar dari yang 4 cara ini. Bagaimana caranya? Ada 4. Yang pertama, dan ini adalah cara yang paling bagus. Nah, Ustadz nanti akan membacakan iramanya adalah yang Ustadz biasa baca dengan irama ros, begitu ya. Nah, cara yang pertama itu ada bacanya dipisah semuanya, dan cara ini yang lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada diperhatikan di sini ada 3 titik yang maknanya adalah setiap ungkapan atau setiap bacaan itu dipisah-pisah dengan bacaan yang terpisah, sehingga ketika kita membaca pada akhir waqaf atau nafas kita berhenti, maka bacaan kita menjadi atau harakatnya berubah menjadi sukun yang harusnya kasrah. Kemudian kita lihat cara yang kedua, dia dengan cara menyambung isti'adah dengan basmalah. Kita lihat pada cara yang kedua ini titiknya ada 2 gitu. Nah, dari sekalian,
ini juga masuk pada irama ras yang biasa Ustadz bacakan gitu. Tetapi irama juga nadanya nanti bergantung pada kemampuan nada yang kita berikan atau yang kita ungkapkan gitu. Tapi ada rumusnya gitu. Nah, ini kita lihat pada rumus yang kedua dalam membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat. Bagaimana rumusnya? Lihat titiknya. Ternyata di sini antara basmalah dan ta'awudz itu dijadikan satu. Lalu kemudian baru awal surat Al-Fatihah gitu. Nah, bagaimana cara membacanya? Bisa kita ikutin sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, perhatikan di cara yang kedua ini, ketika ta'awudz atau isti'adzah dan basmalah disambung, ternyata harokat kasrah pada huruf mim itu tetap harus dibaca, tidak ditinggalkan apalagi disukun. Bukan dibaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillah. Nah, itu keliru. Kenapa? Karena kita sedang menyatukan bacaan atau menyambung bacaan isti'adzah dengan basmalah. Ini cara yang kedua. Nah, kita lihat pada cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga juga titiknya ada dua, tetapi berbeda. Titik yang kedua ini ada pada huruf ta'awudz atau isti'adzah, lalu kemudian antara basmalah dan awal suratnya itu disambung. Cara bacanya sama seperti yang di atas, hanya bedanya ketika ada titiknya maka huruf kasrahnya pada huruf mim kasrah itu diwakafkan atau disukunkan gitu. Gimana cara membacanya? Kita dengar sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, disukunkan, lalu kemudian dia berubah harokatnya, panjangnya menjadi 6 harokat gitu. Kenapa? Karena dia wakaf gitu. Sedangkan kalau misalkan dia disambung, maka harokatnya hanya 2 harokat gitu. Contohnya yang berikutnya pada yang ketiga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi disambung jadi satu gitu. Nah, ketika dia diwakafkan Bismillahirrahmanirrahim, nah itu bisa diwakafkan menjadi bacaan panjang. Tetapi kalau disambung dia jadi tidak panjang atau hanya madnya 2 harokat saja ketika kasrah bertemu dengan ya sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu bacaan, contoh bacaan yang ketiga. Nah, kita ambil terakhir contoh bacaan yang keempat. Bagaimana caranya? Ya, disambung semua. Kalau disambung semua, sebagaimana yang tadi di contoh cara kedua dan cara ketiga, maka cara membacanya semuanya harus dihidupkan, harokatnya harus dihidupkan. Jangan ada yang disukunkan, lalu kemudian madnya gitu mengikuti pada mad asli. Bagaimana cara membacanya? Karena ini disambung, maka kita harus narik nafas yang sangat panjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ustaz tidak kuat. Nah, kalau misalkan berhenti di situ, kita sambung dari Alhamdulillahi rabbil alamin. Atau menggunakan bacaan yang rada cepat sedikit yang disebut dengan istilah hadar. Gimana caranya?
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Begitu adik sekalian, pada halaman ke-14 ini, maka cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat boleh disambung dan juga boleh diputus-putus. Tetapi ingat, yang diputus atau dipisah semuanya itu lebih utama. Demikian pelajaran di awal tilawah 1 pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan